واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kali ini saya ingin membacakan hasil keputusan Bahsul Masail para kiai di Jember yang terkumpul dalam tim Bahsul Masail yang dilaksanakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jember yang dilakukan di Sumber Jambe pada hari Ahad 27 Februari 2022. Saya bacakan dalam hal ini bukan bertujuan ingin membela Gus Yakut atau Menteri Agama, tapi lebih kepada memberikan sedikit sumbangan pemikiran. Benarkah Gus Yakut ini menistakan agama atau menyamakan azan dengan suara anjing, sehingga apakah pantas Gus Yakut ini dimakzulkan atau dilengserkan? Maka dalam hal ini saya bacakan hasil dari Bahsul Masail tentang pernyataan Gus Yakut ini. Musahih Kiai Haji Ahmad Dawam Wahid, Kiai Nazil Muftarin. Kemudian perumus Kiai Haji Badrut Tamam MHI, Kiai Mahmudul Huda, Kiai Abdul Wahab, Kiai Syukri Ar-Rifai, Ustadz Asep Jamaluddin. Notulen Kiai Agus Sugianto, moderator Ustadz Ahmad Fauzan Amin. Memutuskan Ahad Wage MBCNU Sumber Jambe 27 Februari 2022. Pertama, ada apa dengan Gus Yakut? Masjid musola menggunakan toa tidak? Pakai tanda tanya semua. Deskripsi masalah. Silahkan, kata Gus Yakut, kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam. Ya, tetapi ini harus diatur tentu saja bagaimana volumenya, toanya gitu. Gak boleh kenceng-kenceng 100%, 100 desibel maksimal. Atur kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker. Sebelum adzan dan setelah adzan. Bagaimana menggunakan speaker di dalam ruangan dan seterusnya. Tidak ada pelanggaran. Aturan ini dibuat semata-mata untuk membuat masyarakat kita semakin harmoni, meningkatkan maslahah dan mengurangi mafsadah. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu ya misalnya yang mayoritas muslim hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid ya. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan tuanya, kayak apa? Itu bukan lagi syiar tetapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, muslim saya ini ya, muslim, saya hidup di lingkungan non muslim ya. Kemudian rumah ibadah non muslim itu membunyikan tua sehari 5 kali dengan kencang-kencang secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita mau hidup dalam satu komplek itu misalnya kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ya, suara ini apapun suara itu harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa speaker sebagai sarana, sebagai wasilah tetap bisa dilaksanakan agar tidak mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Itu saja intinya. Ini pernyataan Gus Yakut. Pernyataan di atas adalah narasi lengkap Gus Yakut saat diwawancarai oleh awak media tentang update kebijakan pengeras suara musola masjid yang diinisiasi oleh Menak RI. Tak ayal lagi buntut dari pernyataan ini menuai banyak komentar dari berbagai pihak. Apalagi yang setuju dan tidak narasi di atas oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pernyataan yang mempersamakan suara adzan dengan suara anjing. Silahkan dinilai sendiri
kaum muslimin dan muslimat pernyataan tadi. Mengutip berita dari CNN Indonesia Kamis 24 Februari 2022 07.08 waktu Indonesia Barat. Di tempat lain, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo mengaku akan melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ke Polda Metro Jaya. Hari ini Kamis 24.02.2002, Roy melaporkan Yakut karena diduga membandingkan suara adzan dan gonggongan anjing dalam sebuah wawancara di Pekanbaru Riau beberapa hari yang lalu. Ini katanya Roy Suryo. Hari ini KRMT Roy Suryo bersama Kongres Pemuda Indonesia akan membuat laporan polisi terhadap Yakut Khalil Qaumas yang diduga membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing, kata Roy dalam keterangan resminya Kamis 24.02.2002 seperti dilansir cnnindonesia.com. Lebih lanjut, Roy mengatakan ucapan Yakut itu diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau bisa dijerat dengan pasal 156 KUHP tentang penistaan agama. Jadi menurut Roy Suryo ini ada dugaan penistaan agama. Beda dengan Roy, sikap dari Bapak Thabib Al-Azhar selaku pelaksana tugas Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama menegaskan bahwa Menak Yakut Khalil Qaumas sama sekali tidak membandingkan suara adzan dengan suara gonggongan anjing. Ia menegaskan kabar Yakut membandingkan dua yang berbeda tersebut sangat tidak tepat. Menak sama sekali tidak membandingkan suara adzan dengan suara anjing, tapi Menak sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara, kata Thabib dalam keterangan resminya Kamis 24.02.2022. Lebih lanjut, Pak Thabib mengatakan dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberikan contoh sederhana tidak dalam konteks membandingkan satu dengan yang lainnya. Makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat Islam tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu, di mana masyarakat banyak memelihara anjing, pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara, kata dia. Thabib menilai Yakut saat itu hanya sekedar mencontohkan bahwa suara yang terlalu keras apalagi muncul secara bersamaan di masjid mushola bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karenanya ia mengatakan perlu adanya pedoman pengeras suara agar toleransi dan keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Itu deskripsinya. Kemudian pertanyaannya, A. Secara pandangan hukum Islam, apakah pernyataan di atas dianggap telah menista atau menodai agama Islam dengan asumsi mempersamakan adzan dengan gonggongan anjing? B. Secara hukum aqdiyah, bahasan suksesi kepemimpinan, apakah pernyataan atau sikap yang dianggap menimbul kegaduhan publik, pro kontra publik sesudah dianggap mencukupi untuk mengazlul qadhi atau hakim, artinya menurunkan Bapak Yakut atau yang lain yang ada dugaan seperti ini? Jawabannya untuk A, tidak ada unsur penistaan atau penodaan agama. Jadi pernyataan Gus Yakut yang dibacakan tadi tidak ada unsur penistaan atau penodaan agama. Alasannya sebagai berikut. Dalam perkataan Menteri Agama tidak ada unsur tasbih, menyamakan antara azan dan suara anjing. Dua, Menteri Agama sedang menjelaskan contoh-contoh kebisingan suara yang perlu diatur sedemikian rupa. Bukan hanya suara anjing, bahkan suara knalpot kendaraan bermotor dan suara klakson, ada mekanisme aturan guna menjaga keharmonisan dalam bersosial. Ini jawaban yang pertama. Jadi menurut kajian Kiai Ustadz dalam Basul Masail di MBCNU Sumber Jambe ini tidak ada penistaan agama. Ini pandangan Kiai, pandangan para asatid, pandangan tim Basul Masail di Jember. Referensi diambil dari Matnul Jauharil Maknun nomor 19. Kedua, kitab Al-Idhah fi Ulumil Balaghah nomor 300
Nah, 249. Kemudian Al-I'lam bi Qawati'il Islam nomor 51. Nomor 4 diambil dari kitab Majmu'ul Anhar Syarah Multaqal Abhar fi Furu'il Hanafiyah lil Imam Ibrahim Muhammad Al-Halabi Al-Hanafi nomor 509. Kemudian apakah perlu dimakzulkan? Nah, pertanyaan yang kedua, yang B tadi, secara hukum akdiyah, apakah pernyataan atau sikap yang dianggap menimbulkan kegaduhan publik pro kontra sudah dianggap mencukupi untuk melengsarkan mengazulkan qadhi atau hakim? Maka menurut pandangan Islam yang diambil oleh para tim Basul Masail, para kiai di Jember adalah pemakzulan aparatur negara adalah sepenuhnya hak presiden dalam konteks fikih. Presiden mengambil tindakan pemakzulan ada unsur satu, aparatur terkait memiliki kinerja buruk dalam mengemban tugas. Ada yang lebih layak untuk menempati posisinya. 3, untuk meredam fitnah dengan mengedepankan kemaslahatan rakyat. Referensi diambil dari kitab Fathul Wahhab juz 2 nomor 365. Kemudian Al-Fiqhul Islami wa Adillatu juz 7 nomor 110. Kemudian Mawsu'atul Fiqhil Islami juz 5 nomor 225. Ya. Itu kaum muslimin dan muslimat, semoga ini menjadi pertimbangan agar supaya tidak semakin menjadi apa yang sesungguhnya, terutama para kaum santri tidak perlu ikut-ikutan seperti ini, karena tim Basul Masail sudah mengkaji masalah ini. Para kiai di Jember, walaupun mungkin ada kiai atau ulama yang lain tidak setuju, tapi tidak perlu dibesar-besarkan lagi karena memang kemungkinan sudut pandangnya berbeda. Demikian kaum muslimin dan muslimat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.